Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku sekalian, menikah merupakan tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa dikatakan bahwa menikah merupakan kebutuhan manusia. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa menikah merupakan bahagian daripada ibadah, sehingga akan mendapatkan pahala jika melaksanakannya. Karena selain menumbuhkan ketenangan dalam kehidupan, menikah juga merupakan sarana menambah dan melanjutkan keturunan. Dengan berbagai kelebihan tersebut, nyatanya ada beberapa ulama yang tidak menikah hingga meninggal dunia. Kesungguhan mereka dalam mendalami dan mengembangkan keilmuan ternyata meninggalkan hasrat mereka untuk membina rumah tangga. Hal ini tentu berbeda dengan ustadz-ustadz zaman sekarang yang sedang tren berpoligami. Karya belum tentu ada, namun istri lebih dari satu. Alasan mereka melajang bukan karena tidak mau atau tidak suka menikah, akan tetapi kesibukannya dengan keilmuan dan keislaman menjadikan mereka lupa untuk menikah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis dalam sebuah kitab khusus yang menarasikan beberapa ulama lajang. Kitab tersebut berjudul Al-Ulama'ul Uzzab Allazina Asarul Ilma ala Zawaj. Dalam karyanya tersebut, Abu Ghuddah mengumpulkan para ulama besar yang ahli dalam bidang tertentu. Di antaranya ahli tafsir, muhaddis, fuqaha, qura, para qadhi, ahli bahasa, sejarawan, sastra, ahli nahu, dan lain sebagainya. Berikut ada 20 ulama besar yang melajang hingga akhir hayatnya, karena lebih mendahulukan kehidupannya dengan karya dan keilmuan daripada menikah. Yang pertama, Syekh Abdullah bin Abi Najih Al-Makki. Nama lengkapnya adalah Abu Yasar Abdullah bin Abi Najih. Beliau merupakan seorang mufassir yang sangat terpercaya di kalangan tabi'in. Beliau merupakan murid tabi'in ternama seperti Syekh Taus dan Syekh Mujahid. Beliau merupakan guru dari ulama kenamaan seperti Sufyan bin Uyainah. Sufyan pernah bercerita bahwa gurunya ini merupakan mufti ahli Makkah setelah Ammar bin Dinar. Bukhari juga pernah bercerita bahwa Ibnu Abi Najih pernah tidak berbicara selama 30 tahun. Beliau wafat pada tahun 131 Hijriah. Yang kedua, Syekh Yunus bin Hubib Al-Bashri. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Yunus bin Hubaib Al-Basri. Lahir pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Dia seorang ahli nahu dan sastra. Bahkan beliau merupakan guru ahli nahu ternama seperti Sibawaihi yang terkenal di kalangan santri-santri pesantren. Ishaq bin Ibrahim mengatakan bahwa Syekh Yunus adalah seseorang yang memiliki semangat tinggi dalam belajar sehingga ia tidak menikah. Beberapa karya beliau meliputi Ma'anil Quran, kitab-kitab bahasa, Ma'ani Syair, dan lain sebagainya. Ketiga, Syekh Husin bin Ali Al-Juf'i. Beliau lahir pada tahun 119 Hijriah dan wafat pada tahun 203 Hijriah. Beliau mendapatkan julukan Syekhul Islam pada masa khilafah Utsmaniyah. Karena reputasi beliau dalam bidang agama, beliau berguru kepada Syekh Al-Amisi, Syekh Hamzah Az-Zayyad, Abu Ammar bin Al-A'la. Husain bahkan tidak pernah terlihat senyum, apalagi tertawa. Al-Hajjaj bin Hamzah mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat Husain
Al-Jufri berbicara tentang dunia. Ibrahim bin Asyamah berandai-andai ingin memiliki kecerdasan Ibnu Mubarak dan sifat waraknya seperti kesabaran Husain Al-Ju'afi, yakni sabar, tidak menikah, dan tidak pernah berbicara perihal duniawi. Keempat, Syekh Bishrul Hafi Al-Marwazi. Beliau adalah seorang imam hadis dan zuhud yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Beliau hijrah ke kota Baghdad untuk berguru kepada pembesar tabi'in di sana, seperti Abdullah bin Mubarak, Malik bin Anas, dan Fudil bin Iyad. Guru Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah seorang ulama yang sangat cerdas di masanya. Awal mulanya, beliau adalah seorang muhaddis yang sangat konsen di bidangnya. Kemudian ia beralih menjadi seorang sufi yang zuhud dan tidak lagi meriwayatkan hadis. Ketika Ahmad bin Hanbal ditanya terkait zuhud beliau, merasa tidak mampu untuk menjawabnya. Beliau mengatakan bahwa satu-satunya orang yang pantas menjawabnya adalah gurunya, Bishrul Hafi. Beliau wafat pada tahun 227 Hijriah. Imam Daruqutni berkomentar bahwa Bishr adalah seorang ulama zuhud yang hanya meriwayatkan hadis sahih.